Bu? Oh, seleranya beda-beda kayak. Lebih senang banyak uban atau sedikit uban Bu suami Bu? Sedikit. Kalau wanita di bangsa Arab pada saat itu dan sebagian besar Arab pada umumnya lebih senang melihat orang ubannya sedikit. Berarti uban jelek, nggak jelek. Uban itu dalam riwayat nurun wa waqar. Uban itu cahaya dan ketenangan. Orang itu kalau udah ada uban harusnya lebih tenang hidupnya. Udah nggak gaduh lagi, yang ngurusin dunia lagi seharusnya itu maksudnya. Dan itu cahaya nanti di akhirat. Uban kita nih itu bakal keluar cahaya. Makanya makruh uban itu dicabut, makruh. Kalau dicabut nanti cahayanya hilang, di akhirat sudah tidak ada cahaya. Gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali melihat uban di dalam diri beliau, nanya sama Allah, ya Rabb, ya Allah ini apa ya? Apa itu uban? Uban ini pertanda apa? Kata Allah, ada qadar. Bahwa Ibrahim ini adalah ketenangan. Kamu harus sudah tenang kalau menjadi ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu Allah setting supaya satu, kata para ulama, jangan sampai orang, khususnya orang dekat seperti istri itu ada perasaan ya Nabi diyakin ya bukan, supaya kayak begitu. Makanya Allah bikin Nabi awet muda. Jarang banget orang umur segitu ubannya sedikit banget itu jarang. Supaya orang itu gak ada perasaan yang jelek sedikit pun sama Nabi Muhammad SAW. Allah atur seperti itu. Kemudian juga memang uban ini juga kadang-kadang bisa menjadi faktor dari sesuatu. Misalnya orang ubannya itu biasanya faktor apa? Banyak pikiran, ya, banyak pikiran. Orang biasanya kalau mikir itu tentang jadi uban gitu banyak. Nah kira-kira pikiran yang paling dominan orang tuh di dunia lelaki jadi banyak pikiran gara-gara apa? Apa? Macam-macam ya. Ada yang gara-gara pekerjaan begitu ya. Ada yang gara-gara rongrongan. Rongrongan bikin pikiran gitu. bahkan ada doa Nabi Muhammad SAW, doa Nabi. Ini kalau istri kagak solehah kadang-kadang merokok dulu. Lelaki ini bangsa baperan lagi pikiran, jadi lelaki itu dulu. Ya udah begini aja udah ya, kurang-kurang lebih kalau perempuan. Rasulullah pernah punya doa yang unik, saya bilang doa ini unik. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawjatin atau min imra'atin tusyayyibuni qabla al-mashyib. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari wanita atau istri yang bikin ubanan belum waktunya. Nabi itu ngeri sama perempuan atau istri yang orang seharusnya belum ubanan tapi jadi cepat ubanan gara-gara istri. Nabi aja selalu melihatnya begitu. Tapi ini semuanya kembali ke kita. Kalau wanita solehah tidak begitu. Tapi dalam riwayat juga Rasulullah SAW bersabda, uban Nabi ini dari mana? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Syayyabatni, bikin saya ubanan surat Hud yang ada di Al-Quran, ada surat namanya surat Hud. Kalau kita ziarah ke makam Nabi Allah Hud, kita baca surat itu. Kata Nabi, surat Hud bikin saya ubanan. Surat Hud dan saudari-saudari surat itu, perantaraan itu bikin saya ubanan. Kata ulama, ada apa dengan surat Hud? Kok sampai bikin Nabi kepikiran, terus sampai ubanan? Kata Nabi, kata para sahabat, kata para ulama, ada satu ayat yang Nabi rasa berat itu ayat. Apa ayatnya? Fastaqim kama
sebagaimana kau dapat perintah. Apa yang Allah perintahkan kepada engkau, istiqomahlah di jalan itu. Perintah istiqomah itu benar. Sampai Nabi itu konsentrasi benar-benar dulu istiqomah. Makanya istiqomah itu lebih daripada 1000 karamah. Dan istiqomah khairun min alfin. Kalau ada orang yang punya karamah, bisa terbang, jalan di atas air, baca pikiran orang, obati orang sakit, segala macam, kumpulin 1000, kalah sama istiqomah dari umur balik sampai meninggal, sholat 5 waktu nggak tinggal, ngaji ngaji, tuh itu 1000 karamah, kalah sama dia. Gak usah bangga punya kelebihan ini itu. Bangga tuh kalau lempeng terus lurus, nggak berubah begitu, dari kecil sampai meninggal terus, itu orang udah lebih dari 1000 karamah. Syayyabat lihud wa akhawatuha. Ya makanya walaupun ubanan tapi sedikit ubannya begitu. Pokoknya kalau orang mikirin akhirat, insya Allah itu nggak dampak ubanan terlalu banyak. Yang bikin ubanan banyak itu biasanya urusan-urusan duniawi. Teman saya belum nikah, orangnya asyik begitu, nggak ada pikiran apa-apaan, tapi keubanan banyak. Dia cuma salah santong kan, samponya nggak cocok. Jadi ada banyak faktor ubanan itu kadang-kadang kan, bisa salah sampo, bisa pikiran, karena dirongrong, karena macam-macam. Alhasil kalau Nabi SAW ubatnya itu sedikit. Ya, kalau dibahasain nggak nyampe 20 lembar gitu. Dan biar buat sebagai orang ubat itu di bawah. Tapi pada umumnya, apalagi kan buat yang muda-muda, ubat itu kurang terlalu disukai. Kalau boleh pilih, orang mau nyemir, ya kan? Kalau bisa ubat dihilangin kan begitu tuh. Makanya kalau kita punya uban itu kita nggak boleh disemir warna hitam. Disemir warna hitam itu nggak boleh. Waharramu khidaba sya'rin bisawal birajulin mu'ratin la jihad. Dalam surat dikatakan ulama mengharamkan kita menyemir uban dengan warna hitam, baik laki-laki ataupun perempuan. Birajulin mu'ratin. Tapi ada khilaf ulama, kalau perempuan biasanya disuruh sama suaminya. Tapi kalau selain warna hitam boleh, misalnya pakai warna apa? Ungu misalnya ya, kalau ibu-ibu. Tapi yang penting jangan sampai menghalangi air itu. Itu bahannya kira-kira sebenarnya seperti apa? Kalau orang dulu pakai pacar, jadi dia kayak pirang gitu. Buat perempuan pakai pacar. Buat tutupin uban pakai pacar apa? Atau za'faran. Kalau tuh lihat Habib Umar bin Habib itu kan agak merah-merahan gitu ya, pakai za'faran atau pakai pacar atau pakai wajah buat kita. Nah, satu yang boleh disemir uban pakai warna itu, lil jihad, untuk perang. Kalau mau perang, nggak apa-apa semir hitam. Kenapa? Untuk membuat tampilan kita di depan musuh sedikit berkarisma. Karena kalau kita perang, kita lihat musuh kita pada ubanan, hati-hati semua. Begitu, ya, udah down duluan tuh. Nah, jadi perang itu al-harbu. Bagaimana caranya dalam peperangan perjuangan itu kita menang? Kalau ada kekurangan, tutupin. Makanya di dalam peperangan beberapa hal yang kagak boleh jadi boleh. Uban kagak boleh disemir, pakai hitam boleh.